Kanthi nyebut asma Allah ingkang Maha Welas saha Maha Mirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dimanapun teman-teman berada tetap sehat, tetap semangat. Oke, kali ini kita akan belajar apa? Ayo, udah tahu? Oh iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permainan bola kasti. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Cukup, semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, Mana semangatmu? Ini tujuan pembelajaran kali semangatku. ini Aku cinta Indonesia. nanti diharapkan teman-teman bisa menjelaskan tentang permainan bola kasti sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, di dalam permainan bola kasti itu ada apa aja? Ada melempar, ada menangkap, dan ada berlari. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa mempraktikkan permainan sederhana ini ya. Oke, kita lanjutkan. Permainan kasti. Nah, secara singkat permainan bola kasti. Olahraga kasti ini adalah olahraga masyarakat, di mana masyarakat melakukan pada waktu senggang atau waktu luang, terutama oleh anak-anak atau murid sekolah. Olahraga ini termasuk olahraga tradisional yang banyak diminati oleh anak-anak dan remaja, karena dalam permainan kasti meningkatkan ketangkasan dan kekompakan dalam beregu. Nah, permainan bola kasti ini termasuk dalam permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu adalah permainan yang menggunakan bola yang berukuran kecil. Itu ya. Oke. Lanjut. Nah, teknik dasar bermain kasti. Ada apa tadi Pak Ji sudah menyampaikan? Ada melambungkan bola. Ada melambungkan bola ke atas, ke depan, dan melalui atas kepala. Yang kedua, menangkap bola. Yang ketiga, ada memukul bola. Dan ada teknik berlari. Nah, bahan atau alat yang digunakan dalam permainan bola kasti ada apa? Sangat sederhana, ada bola. Bolanya seperti ini. Nah, ada bola. Bolanya seperti ini. Ada pemukul. Pemukul ini terbuat dari kayu. Nah, bagaimana cara bermain permainan bola kasti? Sangat mudah dan sangat sederhana. Yang pertama, itu bola dilempar oleh seorang pelempar dari salah satu tim penjaga. Nah, kemudian nanti dari salah satu regu pemukul itu memukul bola. Nah, usahakan bisa memukul dengan jauh sehingga pemukul bisa lari ke tiang hinggap dan kembali ke ruang bebas dengan selamat. Nah, aturan pertandingan dalam permainan kasti. Nah, lapangan kasti tentunya bisa disesuaikan dengan jumlah regu yang ada maupun kondisi yang ada. Di mana di dalam bermain kasti itu dibagi menjadi dua regu, yaitu regu apa? Regu pemukul dan regu penjaga. Nah, setelah salah satu regu pemukul bisa memukul dengan bagus, kemudian orang tersebut nanti akan berlari. Nah, berlari ke tiang hinggap. Tiang hinggap itu ada dua, tiang hinggap satu dan tiang hinggap dua. Nah, di sini ada namanya tiang pertolongan. Tiang pertolongan ini yaitu sebagai tiang untuk menolong atau membantu bagi regu pemukul yang tidak bisa memukul bola yang dilempar oleh regu penjaga. Jadi tidak boleh ya kalau
seorang regu pemukul seumpamanya pukulannya ora kena iki, lepas atau meleset. Nah, itu harus berhenti di tiang pertolongan. Lanjut. Nah, tiang hinggap dan tiang bebas. Nah, tiang hinggap ini dibagi menjadi dua, di mana tiang hinggap ini bisa dilalui atau bisa disinggahi oleh seorang pemukul yang bisa memukul bola dengan benar. Jadi pukulannya bisa jauh sehingga orang tersebut bisa memungkinkan untuk sampai ke tiang hinggap dengan selamat. Nah, bagaimana pukulan itu dinyatakan benar? Yaitu apabila bola setelah dipukul lewat garis memukul dan jatuh atau mengenai benda yang berada di dalam lapangan. Nah, kalau bola itu jatuhnya di luar lapangan, itu dinyatakan bukan pukulan yang dianggap benar. Nah, sekarang gimana kalau pukulan salah? Pukulan salah apabila bola setelah dipukul masih berada di area pemukul atau jatuh di area pukul atau dalam bahasa sederhananya itu hanya nyerempet setitik, tidak keluar jauh dari area pemukul sehingga bola tidak melewati area yang ditentukan. Nah, ketika pukulan salah ini pemukul hanya boleh lari di mana? Nah, di tiang pertolongan. Lanjut, hak memukul. Nah, bagi setiap regu pemukul mempunyai satu kali pukulan dalam kesempatan. Nah, kecuali bagi seorang yang paling akhir. Paling akhir ini akan mempunyai 3 kali hak untuk memukul. Jadi biasanya kalau sudah tidak ada seseorang dalam regu pemukul itu tinggal satu orang, nanti dia akan diberi kesempatan untuk 3 kali memukul bola. Nah, sekarang masalah nilai. Nah, ketika seseorang pemukul yang benar itu dapat kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri itu mendapatkan poin 2. Maksudnya gimana? Contohnya namanya Andi. Andi bisa memukul jauh sekali terus dia lari ke tiang hinggap 1, tiang hinggap 2, kemudian bisa kembali ke ruang bebas dengan selamat, maka Andi mendapatkan poin 2. Nah, misal kalau Andi bisa mukul jauh terus sampai di tiang hinggap 2 dan tidak kembali ke tiang atau ruang bebas, Andi harus dibantu oleh pukulan temannya untuk kembali ke ruang bebas, itu Andi mendapatkan poin 1. Nah, bagaimana ketika seorang pemain dinyatakan mati, yaitu seorang pemain dari regu pemukul dinyatakan mati apabila anggota tubuh selain kepala. Nah, nggak boleh kepala ini, bahaya soalnya kepala ya, terkena lemparan bola dari regu penjaga. Nah, contohnya gini, misal setelah mukul, terus regu penjaga ini berusaha untuk menangkap bola dan bisa bola tertangkap dengan bagus. Akhirnya dilemparkan ke bagian kaki regu pemukul atau orang yang baru saja memukul terus berlari menuju tiang hinggap akhirnya terkena lemparan dari bagian kaki. Nah, itu dinyatakan mati dan mendapatkan poin 0. Nah, bola mati itu adalah bola yang sudah tidak bisa dimainkan kembali di dalam permainan atau lapangan. Adapun beberapa bola yang dianggap mati, antara lain bola dipegang pelambung dan pelambung berdiri pada tempatnya. Jadi semisal bola sudah dipegang pelambung, sudah di tangan pelambung, itu dianggap bola mati. Artinya apa? Pemain tidak boleh lari, artinya posisi di tempatnya dengan diam, tidak ada yang boleh berlari. Yang kedua, bola pada pukulan yang salah atau tidak kena. Nah, misal bolanya dipukul oleh regu pemukul yang sudah Pak dijelaskan tadi dan pukulannya salah, akhirnya tidak kena. Nah, itu dinamakan bola mati. Yang
Selanjutnya adalah bola hilang. Misal ada pemain bisa namplek jauh, terus bolanya hilang tidak ketemu. Nah, itu dinyatakan sebagai bola mati. Yang terakhir yaitu terjadi pergantian bebas. Nah, sekarang masuk pada tujuan bermain kasti bagi pendidikan jasmani. Nah, adapun beberapa tujuan dari bermain kasti bagi pendidikan jasmani adalah melestarikan budaya olahraga tradisional bangsa kita. Yang kedua, dapat mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh. Yang selanjutnya dapat meningkatkan sportivitas. Artinya tentunya dalam permainan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Bagi yang menang, tentunya teman-teman tidak boleh sombong. Nah, bagi yang kalah juga tidak boleh rendah diri, harus tetap semangat, tetap berlatih biar bisa menang. Nah, selanjutnya dapat mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik. Nah, dalam bermain kasti kan tidak cuma asal namplek terus berlari, sebenarnya bagaimana penerapan strateginya. Ketika bola jauh, ketika bola dekat harus bermain strategi biar kita tetap selamat kembali ke ruang bebas. Nah, yang paling mudah dilakukan yaitu salah satu tujuan bermain kasti yaitu mendapatkan olahraga yang murah meriah. Nah, maksudnya gimana murah meriah, Pak? Alatnya juga tidak terlalu mahal, bisa didapat di mana-mana. Misal pemukulnya tidak harus standar, bisa dimodifikasi dengan bambu, bisa dimodifikasi dengan kayu. Yang penting apa? Aman. Nah, yang penting pastikan dalam bermain kasti itu tetap faktor keamanan. Yang kedua keselamatan. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini gambar lapangan kasti yang sesungguhnya. Tapi Pak, biasanya kan lapangannya nggak seperti itu Pak. Iya, karena biasanya dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misal tidak punya halaman, tidak punya lapangan yang luas, nah akhirnya dimodifikasi. Bisa tiang hinggapnya ini dirubah menjadi 3 bisa, bisa menjadi 4 juga bisa. Nanti disesuaikan. Kalau misal lapangannya sempit atau hanya sempit, nah teman-teman nanti bisa hanya membuat 1 tiang hinggap. Jadi tetap disesuaikan. Misal Budi memukul jauh, nah nanti bisa langsung ke tiang hinggap 1 dan kembali ke ruang bebas. Karena mengingat kondisi lapangannya yang terbatas, nanti peraturannya bisa dimodifikasi. Nah, itu ya. Teman-teman jelas? Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan disampaikan via WA ya, atau bisa komentar di bagian komentar di bawah ini. Itu teman-teman tetap semangat, tetap berdoa, tetap mematuhi protokol kesehatan, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap sehat dan semangat. Sekian dari Pak Didit, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Pak Didit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.